Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Widatul Sukma, BP 2016-0007. Saya dari kelas 2/1 dari kelompok 4. Saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sofia Anita dari kelas 2/1 nomor BP 2016-0008 dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raya Ananderis, BP 2016-0017, kelas 2 Farmasi 1. Saya di sini sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Fadila, BP 2016-0018. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Mahira Ajrastini, nomor BP 2016-0035 dari kelas 2/1 dari kelompok 4. Saya sebagai pembaca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Marfatila dengan nomor BP 2016-0036. Saya dari kelas 2/1 dari kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan materi tentang densitas dan porositas pulva. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang densitas. Menurut teman-teman sendiri, apa sih arti densitas itu? Densitas itu adalah berat per satuan volume. Jadi satuannya adalah satuan massa per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, pada partikel yang mempunyai pori-pori dalam dan pori-pori antar partikel akan sulit menentukan volumenya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang macam-macam dari density pulva. Yang pertama itu adalah density murni atau biasa kita sebut dengan true density, yaitu adalah kerapatan dari bahan padat sebenarnya tanpa pori-pori, baik pori-pori dalam maupun pori-pori antar partikel. Ada dua cara menentukan density murni. Yang pertama itu adalah metode piknometer cairan, dan yang kedua adalah metode piknometer gas. Adapun density itu dapat dihitung dengan rumus seperti yang kita lihat di atas. Itu adalah dimana keterangannya A sama dengan berat piknometer kering yang kosong, B itu adalah berat piknometer bersama serbuk, C itu adalah berat piknometer ditambah berat pulva ditambah berat cairan pendispersi, D itu adalah berat piknometer ditambah berat cairan pendispersi. Hasil dari B dikurang A itu adalah berat serbuk, dan hasil dari D dikurang C itu adalah kekurangan berat. Oke, yang kedua yaitu ada density bulk. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada density nyata atau bulk density untap, yaitu bobot jenis tanpa goncangan dari sejumlah material yang diketahui beratnya biasanya ditimbang 100 gram. Dimasukkan hati-hati ke dalam gelas ukur 200 ml. Permukaan serbuk diratakan dengan pinsel atau brush sehingga volumenya itu dapat langsung dibaca. Dari berat dan volume dapat dicari bulk density untapnya. Dan untuk rumus untuk menghitung density nyata itu adalah P sama dengan M per V0. Adapun yang keduanya adalah density mampat atau bulk density tap, yaitu bobot jenis setelah goncangan terjadi melalui mekanisme penggoyangan atau penghentakan dari material dalam gelas ukur pada keadaan skud volume, atau adalah mungkin untuk memberikan energi pada masing-masing partikel, di mana energi ini digunakan untuk mengatasi gaya gesekan antar partikel, sehingga dengan demikian terjadilah keadaan orientasi partikel yang cukup tinggi. Alat yang dapat digunakan adalah tap volumeter atau stem volumeter. Adapun rumus untuk menghitung density mampat ini adalah P sama dengan M per V tap. Dan yang ketiga adalah density granul, yaitu adalah hasil bagi antara berat partikel dengan volume totalnya, termasuk volume pori-pori tersebut. Penentuan density granul itu ada dua cara, yang pertama adalah cara piknometer cairan, dan yang kedua adalah metode Squeeby. Baiklah
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Desigranul adalah hasil bagi berat partikel dengan volume totalnya atau termasuk volume pori. Penentuan desigranul ada 2, yaitu cara piknometer cair dan metode Schwepp. Definisi porositas pulpa. Porositas adalah perbandingan antara volume total pori dengan volume total serbuk, yang mana semakin besar nilai porositas mengakibatkan sifat alir granul semakin jelek. Porositas sangat penting dalam bidang farmasi karena dalam pembuatan suatu senyawa padatan serbuk membutuhkan pori-pori. Pori-pori dibutuhkan untuk meningkatkan luas permukaan suatu padatan, meningkatkan metabolis suatu sediaan padat sehingga mudah terbasahi, menentukan tingkat komprestabilitas suatu padatan. Porositas terbagi 2, yaitu porositas dalam dan porositas antar partikel. Bentuk pori. Pori-pori yang terbuka pada kedua ujungnya disebut seperti silinder. Yang kedua ada pori berbentuk botol tinta. Yang ketiga ada pori dengan bentuk silinder yang tertutup pada salah satu ujungnya. Yang keempat ada pori tertutup. Pembagian besar pori. Yang pertama ada mikropori. Pori-pori dengan ukuran kecil dari 20 angstrom. Yang kedua ada intermediate pori. Pori-pori dengan ukuran antara 20 sampai 200 angstrom. Selanjutnya ada makropori. Pori-pori dengan ukuran lebih dari 200 angstrom. 1 angstromnya yaitu 0,0001 mikrometernya sama dengan 0,1 nanometer. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi porositas. Berikut ada 5 faktor. Yang pertama susunan butir, yang kedua ukuran, yang ketiga distribusi, yang keempat sementasi, dan yang terakhir yaitu bentuk. Adapun rumus persen dari porositas ini adalah E sama dengan VB dikurang VP per VB dikali 100% atau V sama dengan VB dikurang VP, di mana VB adalah volume bulk, VP adalah volume sebenarnya, V adalah volume rongga, dan E adalah porositas. Makin besar nilai dari porositas kerapatan serbuk atau granul, pada umumnya akan menyebabkan terjadinya penurunan secara farmakologis. Makin besar rongga antar partikel serbuk atau granul akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume antar partikel, serta menurunkan partikel itu sendiri, sehingga akan tampak rongga itu dan menyebabkan bobot tablet yang dihasilkan akan berkurang dari bobot seharusnya. Selanjutnya itu peran bentuk dan ukuran partikel dalam besarnya porositas. Semakin kecil ukuran partikel yang diberikan, maka semakin luas kontak permukaan antar partikel. Dan semakin kecil ukuran partikel, kemungkinan terdistribusi secara merata lebih besar, sehingga pada proses pencampuran akan diperoleh distribusi yang homogen. Selanjutnya itu aplikasi porositas. Porositas mempengaruhi yang pertama yaitu kecepatan desintegrasi sediaan farmasi. Yang kedua yaitu kecepatan absorpsi bahan lain seperti pelarut pada ekstrak, juga tergantung pada pori zat padat. Yang ketiga yaitu kecepatan disolusi.